A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas pada kesempatan ini kelompok isim abjad alif yang sering diulang di dalam Al-Quran. Yang pertama, abadan, artinya selamanya. Kemudian asarun atau asaron, artinya bekas. Kemudian ismun atau isman, artinya dosa. Kemudian ajalun, waktu. Kemudian ahadun, di sini diterjemahkan seorang. Ya memang ini ahadun ini pelaku ya, isim fa'il, tapi juga dari kata wahada artinya bisa menjadi yang mempersatukan, atau seseorang atau siapapun yang melakukan proses persatuan atau penyatuan ya, yang mempersatukan atau pemersatu. Sebagai fa'il bisa juga diterjemahkan sebagai pemersatu ahadun ini. Kemudian ihda, salah seorang, ihda ini. Kemudian akhoro, ya. Akhoro atau ukhro, ya. Jamaknya akhoruna atau akhorina, artinya yang lainnya. Nah ini akhirina. Akhirina ini orang-orang yang kemudian ya, karena ini jamak ya, orang-orang yang kemudian. Di sini ditulis orang yang kemudian tuh kalau ini artinya sebenarnya bisa dipahami sebagai orang bisa memahami sebagai satu orang ya, orang yang kemudian. Tapi kalau melihat bentuknya akhirina ini adalah jamak, sehingga dalam bahasa Indonesia lebih tepat diterjemahkan sebagai orang-orang yang kemudian ya. Tapi karena ini ditulis untuk menyesuaikan dengan lagu ya, sebagai cara untuk menghafal, maka di sini ditulis orang yang kemudian. Kemudian ahun ya, atau aho ya, ini artinya saudara. Kalau kita menyebut ahi, nah itu artinya saudara saya, begitu ya. Nah, jamak dari ahun atau aho ini adalah ikhwanun, ikhwanun, ya. Saudara-saudara, ya. Tapi untuk laki-laki. Kemudian ukhtu, ukhtu ini saudara juga, tapi untuk perempuan ya. Nah, jamaknya adalah akhwatun, akhwatun ya. Kalau ukhti itu berarti saudara saya, tapi kalau ukhtuka misalnya saudaramu ya. Jadi ukhtun bentuk jamak dasarnya adalah saudara. Bentuk dasarnya adalah saudara ukhtun, kemudian bentuk jamaknya adalah akhwatun, akhwatun. Kemudian ahu atau akhi, nah ini juga saudara ya. Kalau akhi itu saudara saya mestinya. Kemudian adzanun, ini telinga ya. Kalau misalnya saudara mendengar setiap waktu sholat ada yang azan, itu maksudnya adalah menyampaikan kepada telinga kita waktu sholat sudah tiba. Tapi secara dasar adzanun ini sendiri adalah isim yang artinya adalah telinga. Kemudian alfun, 1000. Nah ini satuan ya, satuan bilangan. Alfun 1000, alimun pedih. Kemudian alaun nikmat, alaun nikmat. Kemudian umun ini artinya ibu ya. Kemudian jamaknya, jamak dari umun adalah ummahatun, ummahatun ya.
sama-sama ibu artinya, tapi dalam bentuk jamak, ibu-ibu berarti. Kemudian aminun. Aminun artinya yang dipercaya ya. Kemudian unsa. Unsa artinya wanita. Insun manusia ya. Insun manusia, jamak dari insun adalah insanun, manusia-manusia. Kemudian anak. Nah, anak ini artinya bagaimana saja. Kemudian awala yang pertama. Awala yang pertama atau ula. Awala atau ula ini yang pertama. Jamak dari awala atau ula adalah awaluna atau awalina. Mereka yang pertama tentunya. Kemudian alun. Alun ini artinya keluarga atau kaum. Ulu atau uli. Ulu atau uli artinya orang-orang yang mempunyai ya. Atau orang-orang yang mempunyai. Dan yang terakhir di kelompok isim abjad alif ini adalah ma'wa. Ma'wa artinya tempat tinggal. Nah, demikian isim abjad A, isim abjad alif ya. Kalau di dalam hijaiyah ini A ya, yang pertama sama-sama A ya. Dalam Latin, abjad Latin juga A, tapi di dalam isim abjad hijaiyah yang pertama itu diistilahkan atau disebut dengan alif ya. Nah, di tamyiz atau di tamyiz online ya, untuk memudahkan menghafal ya, biasanya mereka yang terutama yang anak-anak kecil ya, yang senang sambil bermain belajar begitu, maka isim-isim ini ya, termasuk isim abjad alif ini, untuk memudahkan menghafal dibuat lagu. Ya, lagunya misalnya adalah abadan selamanya asarun bekas, ismun dosa ajalun waktu, ahadun seorang, ihda seorang, akhoro yang lainnya, akhirina orang yang kemudian, akhun saudara, ukhtu saudara, akhu saudara, adzanun telinga, alfun seribu, alimun pedih, alaun nikmat, ummun ibu, aminun yang dipercaya, unsa wanita, insun manusia, anak bagaimana saja, awala yang pertama, alun kaum atau keluarga, ulu uli yang mempunyai, makwa artinya tempat tinggal. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan kita ya di dalam mempelajari Al-Quran, sehingga kita menjadi lebih beriman, lebih bertakwa, dan tentunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.